أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam topik bahasan sebelumnya telah disinggung tentang hubungan surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Marilah kita bahas lebih mendalam tentang surah Al-Fatihah. Seperti diriwayatkan oleh banyak ahli ilmu hadis, seluruh surah Al-Fatihah ini diwahyukan di Makkah dan sejak awal menjadi bagian sholat orang-orang Islam. Tentang sholat ini ada semacam informasi berdasarkan pemahaman yang juga berkembang di masyarakat tentang peristiwa Isra Mi'raj. Padahal kalau menurut tahun diwahyukannya surah-surah yang berbicara tentang peristiwa Isra Mi'raj atau Mi'raj dan Isra, maka akan tampak bahwa peristiwa Mi'raj dan Isra ini dipisahkan oleh waktu selama sekitar 5 atau 6 tahun. Yaitu peristiwa Mi'raj diceritakan dalam surah An-Najm, yakni surah ke-53, mulai ayat 1 sampai ayat 19. Itu cerita tentang Mi'raj. Nah, adapun surah tentang Isra adanya di dalam surah Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yani Maha suci Dia, Allah, yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya telah kami berkati, supaya kami memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dialah yang maha mendengar, maha melihat. Menurut asbabun nuzulnya surah ini, surah Al-Isra atau Bani Israel diturunkan sekitar tahun 11 dan 12 kenabian. Sedangkan surah An-Najm diturunkan sekitar tahun 5 atau 6 kenabian. Jadi ada jarak sekitar 5 atau 6 tahun antara peristiwa Mi'raj dengan peristiwa Isra. Jadi kalau dikatakan bahwa peristiwa ruhani Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, rasanya kurang tepat kalau dihubungkan dengan waktu turunnya surah. Yang tepat adalah Mi'raj dan Isra. Kenapa? Karena masalah Isra hubungannya dengan hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yaitu sekitar sekitar tahun ke-11, 12 kenabian. Karena itu peristiwa hijrah ini dianggap sebagai tahun Islam. Jadi inilah bahwa
Yang tepat adalah bukan Isra Mi'raj, tetapi Mi'raj dan Isra. Seperti diriwayatkan oleh banyak ilmu hadis bahwa surah Al-Fatihah diwahyukan di Mekah dan sejak awal menjadi bagian surah atau bagian sholat orang-orang Islam. Nah, oleh karena itu pasti sholat itu tidak diturunkan, tidak diwajibkan pada tahun 11 kenabian, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj tadi. Tapi itu pada peristiwa Mi'raj, yaitu yang di dalam hadis dikatakan atau turunnya surah An-Nazm itu cerita tentang Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, bahwa surah ini disebut dalam Al-Quran sebagaimana dikatakan sebagai Asab al-Matsani, yaitu sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau Muhammad 7 ayat yang selalu diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Surah Al-Hijr ayat 88. Ayat itu menurut pengakuan para ahli telah diwahyukan di Mekah. Menurut beberapa riwayat lain, surah ini diwahyukan pula untuk kedua kalinya di Madinah. Tetapi waktunya surah ini untuk pertama kali diturunkan dapat ditempatkan dengan pasti pada masa permulaan sekali kenabian Rasulullah SAW. Jadi tidak benar bahwa jika misalnya peristiwa sholat itu diturunkan beberapa tahun setelah kenabian, artinya selama itu tidak ada sholat. Ini pasti tidak benar. Sedangkan dikatakan bahwa sholat adalah merupakan bab berikutnya setelah orang beriman kepada yang gaib, lalu dikatakan dan mendirikan sholat. Nama terkenal untuk surah Al-Fatihah yang sangat pendek, hanya 7 ayat ini, pertama adalah Fatihatul Kitab, artinya surah pembukaan Al-Kitab. Diriwayatkan bersumber pada beberapa ahli ilmu hadis yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah Tirmidzi dan Muslim. Kemudian nama itu disingkat menjadi surah Al-Fatihah atau Al-Fatihah saja. Surah ini dikenal juga dengan beberapa nama, dan 10 nama berikut ini yang lebih sah, yang terkenal yaitu Al-Fatihah, kedua As-Salat, ketiga Al-Hamd, keempat Ummul Quran, kemudian Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang agung, kemudian As-Sab al-Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang, kemudian dikatakan Ummul Kitab, ibu kitab, lalu dikatakan Asy-Syifa atau penyembuh, dikatakan Ar-Ruqyah, Ar-Ruqyah yakni jimat, dan Al-Khanz atau Hazanah. Jadi nama-nama ini menerangkan betapa luasnya kandungan isi surah Al-Fatihah yang walaupun hanya 7 ayat, tapi 7 ayat inilah yang diulang-ulang pembahasannya dalam Al-Quran. Dan demikian luar biasanya Al-Quran, surah Al-Fatihah ini, jika kalau diibaratkan, surah Al-Fatihah ini adalah ibarat lautan yang dimasukkan ke dalam sebuah kendi. Sekali lagi, kalau dimisalkan, surah Al-Fatihah ini adalah bagaikan air lautan yang dimasukkan ke dalam sebuah kendi, yakni kendi Al-Fatihah. Jadi bisa dibayangkan, setetes air kendi surah Al-Fatihah ini, kalau diuraikan akan menjadi sangat luas. Sangat luas. Yang dalam Al-Quran dikatakan bahwa seandainya lautan menjadi tinta, pohon-pohon yang ada di bumi ini sebagai penanya, bahkan ditambah 7 lautan lagi untuk menuliskan ayat-ayat Allah Ta'ala,
baik itu ayat yang merupakan hukum alam maupun berupa syariat dalam Al-Quran, maka lautan itu, tinta lautan itu akan habis, akan kering sebelum seluruh hazanah ilmu Allah Ta'ala tertuliskan semuanya. Jadi alangkah takaburnya jika ada orang yang mengatakan, saya telah memahami ajaran Islam sepenuhnya, saya telah menguasai ajaran Al-Quran sepenuhnya. Itu adalah kejahilan belaka. Insya Allah masalah ini akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.